Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Nah, sekarang kita mulai absen ya. Ingat, absen di e-learning karena itu sifatnya wajib. Kalau kalian tidak absen di e-learning, maka kalian tidak ikut PJJ IPA ya atau ALPA. Oke, silahkan anak-anak absen dulu. Ya, sudah? Oke, kalau sudah, nah materi hari ini yaitu tekanan pada gas dan tekanan pada zat dalam makhluk hidup. Sebelum kita bahas ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Materi yang lalu masih ingat nggak? Apa sih materi yang minggu lalu? Ya, yaitu tekanan zat cair. Nah, di dalam tekanan zat cair itu ada apa aja? Ya, ada tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan hubungan antara ketinggian suatu tempat dengan perbedaan tekanan udara. Kemudian siswa dapat menjelaskan tekanan gas pada ruang tertutup dan ruang terbuka atau yang disebut manometer. Selanjutnya siswa dapat menjelaskan bunyi hukum Boyle. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menjelaskan aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Nah, sekarang yaitu tekanan pada zat gas. Apa sih tekanan pada zat gas? Ada yang tahu? Apa? Iya, tekanan pada zat gas atau disebut juga tekanan udara. Nah, tekanan udara atau tekanan pada zat gas itu ada yang namanya tekanan gas pada ruang terbuka dan tekanan gas pada ruang tertutup. Nah, kita akan bahas dulu tekanan gas pada ruang terbuka ya. Nah, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Otomatis, secara sistematis, hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian suatu tempat dapat dituliskan persamaan berikut, yaitu H sama dengan 760 dikurangi X atau min X dikali 10. Nah, H-nya itu apa? Ada yang tahu? Ya, H-nya adalah ketinggian tempat dari permukaan air laut, yaitu satuannya M. Sedangkan X-nya tekanan tempat dari permukaan air laut atau disebut satuannya mmHg. Nah, anak-anak, di sini ada fenomena tekanan gas dalam ruang terbuka, yaitu dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa aja sih? Contohnya yaitu angin laut dan angin darat. Nah, anak-anak, waktu SD kamu pernah kan belajar tentang angin laut dan angin darat? Nah, angin yang sering kita rasakan berhari-hari itu muncul karena adanya perbedaan tekanan udara di suatu tempat. Sementara itu, angin bertiup dari daerah yang tekanan udaranya lebih rendah. Nah, tekanan udara inilah yang menyebabkan adanya angin laut dan angin darat. Nah, yang kedua, yaitu peristiwa ketika masak air. Nah, kalian pernah masak air? Tentu pernah ya. Oke. Cuman di sini masak airnya bukan di dapur. Di mana? Yaitu masak airnya di pegunungan dengan di pantai. Ada bedanya nggak ya? Ada. Kalian juga boleh praktek deh, ya.
kalian ketika di pantai masak air, kemudian kalian di waktu. Nah, bagaimana waktunya ketika masak air di pantai? Kemudian di kemudian hari kamu jalan-jalan ke pegunungan, kamu masak air tuh. Nah, beda apa sama waktunya? Pasti berbeda. Ketika kamu memasak air di pegunungan, air yang kamu masak itu akan lebih cepat mendidih dibandingkan jika kamu memasak air di pantai. Why? Mengapa? Ya, hal itu disebabkan karena tekanan udara di pegunungan lebih rendah daripada di pantai. Akibatnya, air lebih mudah lepas ke udara atau menguap. Yang ketiga yaitu pembuatan lubang pada kaleng susu. Kalian pernah kan melubangi susu kalengnya tuh, dilubangi supaya cepat keluar susunya. Nah, kalian kalau melubangin kaleng susu jangan satu, yaitu harus lebih dari satu. Mengapa? Hal ini bertujuan supaya saat mengeluarkan susu dari kaleng, udara luar akan ikut mendesak susu sehingga susu mudah dikeluarkan Jadi cepat munculnya gitu. Nah, tekanan gas pada ruang tertutup ada lagi contohnya selain tadi masak air Nah, yaitu balon udara. Kalian pernah lihat nggak balon udara bisa terbang? Kenapa sih balon udara bisa terbang? Jadi begini, balon udara bisa terbang atau mengangkasa karena tekanan udaranya diturunkan. Nah, bagaimana cara menurunkan tekanan udaranya? Yaitu dengan cara memanaskan balon udara. Nah, setelah dipanaskan, volume balon udara itu akan meningkat, sementara tekanan udaranya menurun. Setelah itu, baru deh balon udara bisa terbang. Nah, alat untuk mengukur tekanan udara pada ruang tertutup, yaitu ada manometer raksa terbuka. Nah, manometer ini yaitu berbentuk U, yang kedua ujungnya terbuka, tetapi salah satu ujung tabung selalu dihubungkan dengan udara luar supaya tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Sementara ujung yang lain dihubungkan dengan ruangan yang akan diukur tekanannya. Nah, besar tekanan gas dapat dihitung dengan rumus P gas sama dengan P luar plus H, atau P gas sama dengan P luar min H. P gas yaitu tekanan gas dalam ruang reservoir, sedangkan P luar yaitu tekanan udara luar atau 76 cmHg, sedangkan H-nya yaitu ketinggian raksa atau sentimeter. Nah, lihat anak-anak di situ ada plus, ada min. Nah, kalau yang plus berarti apabila tinggi kolom udara lebih tinggi daripada kolom tabung, sedangkan yang min apabila tinggi kolom udara lebih rendah daripada kolom tabung. Nah, sekarang ada manometer raksa tertutup. Kalau tadi kan manometer raksa terbuka. Nah, yang keduanya manometer raksa tertutup. Sama, yaitu sebuah tabung berbentuk U. Tetapi yang salah satu ujungnya tertutup. Nah, manometer raksa tertutup ini biasanya dipakai untuk mengukur tekanan gas yang biasanya lebih tinggi dari 1 atmosfer. Nah, persamaan manometer raksa tertutup yaitu sebagai berikut. P gas sama dengan H dikurangi H1 per H2 plus PU. P gasnya yaitu tekanan gas dalam ruang reservoir, H-nya selisih tinggi permukaan antara kedua kaki pipa, dan H1-nya berarti tinggi kolom udara sebelum keran terbuka
sedangkan H2-nya yaitu tinggi kolom udara sesudah keran terbuka. PU-nya yaitu tekanan udara. Nah, selanjutnya ke hukum Boyle. Nah, sekitar tahun 1627 sampai dengan 1691 ada seorang ahli fisika yang namanya Robert Boyle yang berasal dari Inggris. Nah, beliau itu melakukan percobaan tentang pemanfaatan suatu udara. Nah, hasil percobaannya begini. Hasil dari tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Yang penting suhu gas tidak berubah-ubah. Nah, hukum Boyle ini bisa ditulis dalam rumus P dikali V sama dengan C. Ya, P-nya tekanan, V-nya volume, C-nya bilangan tetap atau konstanta. Karena P dikali V sama dengan C, berarti P1 ya, berarti bisa dirumuskan kembali dengan V1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P1-nya tekanan udara mula-mula, V1-nya volume udara mula-mula, dan P2-nya tekanan udara akhir, sedangkan V2-nya yaitu volume udara akhir. Oke, tadi tekanan pada zat gas ya, pada ruang tertutup, ruang terbuka. Nah, sekarang lanjut ke aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Nah, yaitu ada apa aja? Yaitu ada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Jadi, bagaimana ya air itu bisa masuk ke tumbuhan dari bawah sampai atas. Nah, jadi begini ya, pengangkutan air pada tumbuhan. Nah, di akar itu pasti ada rambut-rambut akar kan? Nah, rambut-rambut akar itu menyerap air dalam tanah. Kemudian air tersebut masuk ke sel-sel epidermis, yaitu dengan secara osmosis. Nah, air itu akan melewati korteks, vesicle. Nah, kemudian masuk ke jaringan xilem pada akar. Nah, air kemudian akan bergerak ke xilem batang dan xilem daun. Nah, air itu dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang posisinya lebih tinggi karena ada gaya kapilaritas batang. Nah, gaya kapilaritas batang ini dipengaruhi oleh dua hal, yakni gaya adhesi dan gaya kohesi. Apa sih gaya kohesi? Ada yang tahu? Ya, gaya kohesi adalah kemampuan molekul untuk berikatan dengan molekul sejenis yang lain. Adapun gaya adhesi adalah kemampuan molekul untuk berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Nah, dengan gaya adhesi dan kohesi, maka akan terjadi tarik-menarik molekul air satu dengan molekul air yang lainnya, sehingga air dapat naik melalui akar menuju ke seluruh tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu pengangkutan nutrisi pada tanaman. Kalau tadi kan pengangkutan air ya pada tanaman, kalau sekarang pengangkutan nutrisi pada tanaman. Bagaimana nutrisi itu masuk ke tanaman? Nah, begini ya. Pengangkutan nutrisi pada tanaman dilakukan oleh jaringan flum. Nah, pengangkutan ini dimulai dari daun, yakni daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, yakni daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Nah, mekanisme pengangkutan ini dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh, xilem, dan flum. Oke, penjelasan Ibu ya, yang dari awal sampai akhir sudah selesai. Nah, mari kita simpulkan bareng-bareng ya. Oke, kesimpulannya yaitu
tekanan gas disebut juga dengan tekanan udara. Nah, tekanan gas dibagi menjadi dua, yaitu tekanan gas pada ruang terbuka dan tekanan gas pada ruang tertutup. Alat untuk mengukurnya disebut apa? Yaitu manometer terbuka dan manometer tertutup. Kemudian ada hukum Boyle yang bunyinya pada suhu tetap tekanan gas pada ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Kemudian ada aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup, yaitu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Berarti materi kali ini sudah selesai ya. Nah, Ibu ingatkan kembali kalian baca untuk materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Oke, segitu saja Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.